Assalamualaikum. Selamat datang di channel Mami Safa. Hayu sharing bareng Mami Safa. Jadi Mami, hari ini aku mau cerita tentang ketidaksiapanku dulu tentang pumping. Sebelum ke ceritaku, aku mau bilang dulu, kalau aku ngomong sekarang, kalau aku sharing sekarang itu tidak ada niatan untuk menjatuhkan produk apapun, menyalahkan produk apapun, atau menyuruh Mami melakukan A, melarang Mami melakukan B. Tidak ada sama sekali, ini hanya sekedar sharing. Silahkan diambil dari kesalahanku, dipelajari, dan ambil sendiri keputusannya. Jadi pas di usia kehamilan 7-8 bulan udah mulai tuh cari-cari produk, harus beli apa. Nah, tiba-tiba juga sering ada tuh muncul iklan di sosial media kita tentang ASI 1 kulkas. Sebagai calon ibu baru, pengen dong punya ASI 1 kulkas juga gitu. Oke, setelah itu lanjut deh, aku sering browsing juga, cari alat pumping, ABCD-nya lah, dan yaudah aku beli aja gitu, beli aja tanpa aku berpikir panjang. Udah, kayaknya ibu-ibu sekarang itu ya pada pakai pumping. Walaupun di awal pas melahirkan tuh aku kayak takut juga tuh pakai si pump itu, tapi ternyata ASIku itu tidak keluar sampai hari ketiga. Ya udah, aku gemes kan karena kasihan dia belum kena ASI sampai hari ketiga. Aku coba deh buat pumping, dan akhirnya di sore harinya itu keluar. Ya sayang, kamu udah bisa nenek nih ya. Sore harinya keluar, alhamdulillah. Nah, setelah 5 hari ternyata kita ke dokter anak, dia agak kuning, bilirubinnya tinggi, harus disinar. Nah, aku nggak mau kan disinar, akhirnya kita bawa aja pulang dan berniat dikasih ASI aja. Berapa takarannya ASInya aku masukin botol, jadi kita tahu nih dia minumnya berapa mili gitu. Dan alhamdulillah kita nggak harus ngerawat dia di rumah sakit, bilirubinnya bagus sendiri gitu. Artinya dia menuju 2 bulan, aku tuh udah mulai males gitu yang namanya harus ngurusin alat-alat pump itu. Harus ku cuci, ku masak air mendidih, ku bersihin lagi, pokoknya harus dijaga banget kesterilannya. Jadi kayak aduh males banget, dan kondisi kita kan udah mulai beraktivitas. Yang tadinya cuma ngurusin bayi ya yang pas baru melahirkan, sekarang udah mulai masak, pokoknya mulai keteteran, kitanya juga udah mulai lelah badannya. Jadi kayak malam-malam harus nyuci pumpnya, harus cuci dot buat dia besok pagi biar bisa digunain. Kan itu aduh lumayan juga nih, harus dijemur, kalau mau pakai bersih-bersihin dulu, ditap dulu, dikeringin. Terus akhirnya aku udah mulai males, si aktivitas itu udah mulai kukurangin. Aktivitasnya udah mulai kukurangin, terus tiba-tiba muncullah benjolan. Terus aku ke dokter, katanya ya udah dikasih obat. Kalau nggak sembuh juga 3 hari atau 5 hari harus kembali ke sini dan kita akan dirujuk ke dokter bedah. Aku otomatis takut dong, dan ya udah kita nggak mau pokoknya. Walaupun setelah 5 hari benjolannya itu tetap ada gitu. Terus ya udah aku asihin terus. Dimakan. Aku asihin terus dia langsung, yang biasanya pakai botol. Aku sekarang pilih langsung DBF ya. Tapi ternyata karena dia sering DBF, mungkin dia ternyata lebih suka DBF. Nih, anak pintar banget. Dia lebih suka DBF. Ya udah, dia udah nggak mau lagi kena botol, kena empeng. Pokoknya yang kalau nggak selembut kayak gini, dia nggak mau makan ke mulutnya. Udah, dari sana kan numpuk di kulkas, terus semakin males, ya udahlah, aku nggak siap nih buat pumping, aku pengen berhenti. Nah, aku berhenti mendadak, gitu, dan semakin besar ternyata. Otomatis setelah usia dia ke 3 bulan ke sana, aku panik kan, aku balik ke Jakarta. Terus aku ya akhirnya, karena sebelumnya aku di kampung, aku balik ke Jakarta, terus aku memutusin untuk cek lagi. Aku ceritain gimana kejadiannya sama dokter di puskesmas itu, terus aku dirujuk ke rumah sakit buat ke dokter bedah. Dan di dokter bedah
keputusannya ya dilihat aja, terus dibanyakin dinenenin, diasihin. Nanti kalau misalnya tunggu ya, nanti kalau misalnya amit-amit nih ya, di 2 tahun ke 3 tahun benjolan itu masih ada, itu harus dioperasi. Dan itu yang gak mau, mudah-mudahan nggak usah. Berbeda sama cerita temanku, dia juga ada mastitis atau benjolan di payudara tadi, tapi alasannya bukan karena berhenti pumping. Justru kalau dia itu karena dia nggak pumping sama sekali. Karena dia nggak pumping sama sekali, mungkin anaknya juga kayak dia juga nih, neteknya tuh kurang, lebih banyak tidur, jadi dia tiba-tiba ada benjolan gitu. Cuman dia lebih parah dari aku benjolannya, cuma dia terus diobatin karena udah lebih parah itu ya, jadi dia terus diobatin dan akhirnya alhamdulillahnya dia juga udah sembuh. Justru dia sembuh kalau aku masih ada nih sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan, semoga kamu kalau neneknya banyak, mudah-mudahan di 2 tahun atau 3 tahun nanti dia si benjolan tadi udah nggak ada, dan aku gak harus yang namanya operasi. Jadi kesimpulan yang kalau aku ambil lagi dari pengalamanku itu adalah kita itu mamis harus pikirkan dulu, siap nggak sih kita buat terjun ke dunia PAM, ke dunia ASIP kan? Karena itu ada yang namanya sterilisasi. Kalau kita males, nah akan bertahan berapa lama? Sementara menyusui itu adalah 2 tahun. Apakah siap kita untuk selalu menjaga itu sampai 2 tahun ya? Oke. Terus yang bisa aku tarik lagi, kesimpulan yang kedua, butuh nggak sih kita ASIP itu? Butuh nggak? Kalau kita ibu rumah tangga kayak aku nih, kalau kita ibu rumah tangga, apakah harus perlu ASIP? Kita kan bisa langsung ASIP, ya kan? Kecuali kalian memang bekerja gitu kan, itu memang butuh ASIP. Jadi kalau kalian ibu rumah tangga dan selalu dekat sama anak sendiri, atau kalian kerjanya di rumah, mungkin ya udahlah langsung aja DBF, dan itu kan lebih baik sebenarnya, meningkatkan bonding kita sama anak, kan? Terus tentang iklan bersponsor ASI kulkas itu jangan sampai kalian terkecoh, karena buat apa sih ASI kulkas? Emang kita harus beli kulkas lagi? Kan ASIP itu harusnya disimpan di freezer. Kalau kita nggak punya, buat beli lagi tuh pasti akan bingung banget di mana nyimpennya. Dan punyaku aja dulu, punya dia kebuang banyak karena dia kan nggak mau nih. Terus akhirnya dia udah semakin gede, ASIPnya juga nggak semakin bagus ya, endingnya dibuang gitu. Kita cuma buang waktu sama buang uang. Terus kondisi terakhir, lihat anak butuh atau enggak. Kayak aku, awalnya aku butuh karena dia ada kuning nih, kamu ada kuning ya waktu itu, jadi dia harus dipantau tentang mimiknya gimana, berapa banyak. Jadi aku butuh itu, tapi kesininya aku kebablasan. Jadi semoga pengalamanku ini tidak terjadi di kalian lebih bijaksana untuk menentukan PAM atau DBF, pakai ASIP atau DBF. Yang penting kalau bisa ASI, jangan sampai pakai susu formula, itu aja. Terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar Mami Syafa terus semangat buat share sama Mami. Nah, kalau Mami punya cerita dan pengalaman yang menarik juga nih soal mengasuh anak, mendidik anak, menyusui, hamil, hayu sharing bareng Mami Syafa. Dadah!